Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang teman saya. Dia juga pembicara dan suka khotbah di tempat ini adalah Pak Andreas Sustono. Seperti saudara tahu, dia punya problem dengan rambutnya, saudara. Dia cerita sama saya, kita nih usianya mirip-mirip, beda cuman beberapa bulan begitu, saudara. Jadi kita kalau ketemu ngomongnya, Bro pakai shampoo apa begitu. Jadi bahasanya shampoo terus kalau ngomong, saudara. Karena dia berusaha menumbuhkan yang di depan, saya berusaha menumbuhkan yang di belakang. Sebenarnya kalau kita bersyukur di depan, di belakang itu adalah artinya kalau di belakang kan thinker, di depan smart. Kalau di depan dan di belakang artinya you think you smart gitu, saudara. Nah, jadi kemarin waktu ketemu kami sedang makan siang dan sebagainya. Lalu saya berkata sama dia, Pak sebenarnya kita ini kondisinya sama. Cuma Bapak rambutnya letaknya di situ, saya rambutnya letaknya dibedain sedikit. Saya bisa modelin sedikit dan Bapak sebenarnya di kiri lebih panjang, saya di atasnya aja lebih panjang. Itu pun karena kreativitas anak saya, saudara. Jadi saudara kalau saya melihat begini ini bukan kalau kemauan saya, saudara ya, itu yang bulan lalu rambutnya seperti gitu. Lalu diprotes sama semua anak-anak saya. Dia katakan ini mah cuma 2 minggu mesti potong rambut lagi. Jadi sekarang potong rambut dikasih yang lebih pendek biar lebih lama maksudnya. Ujung-ujungnya adalah UUD, saudara. UUND, ujung-ujungnya ngirit duit begitu loh, saudara. Ya jadilah saya begini, waktu masih muda memang bisa ngatur sendiri tapi sudah tua ada orang lain yang mengatur kita, saudara. Bukan cuma istri saja tetapi anak-anak saya pun ikut. Sekarang yang paling kecil anak saya juga ikut-ikutan karena kakak-kakaknya 2 selalu ngatur. Jadi sekarang adiknya paling kecil juga ngatur juga deh. Daddy mesti pakai baju begini, pakai baju begini. Jadi dia kepengen ikut-ikutan begitu, saudara. Jadi sekarang yang ada adalah ayahnya yang agak stres karena diaturin terus, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya keluarga yang sama-sama saling mengasihi. Amin, saudara. Boleh lihat kiri kanan dan katakan kami saling mengasihi. Amin. Keluarga itu, saudara ya. Oke, saudara saya menerima. Ini maaf nih saudara, soundnya baru diperbaiki katanya, baru dikalibrasi lagi. Tapi saya mendengar seperti ada di gentong nih suara saya di situ tuh. Di gentong saya tahu, begitu saudara di sini. Tapi masih oke lah, kalau saya ke situ mungkin akan feedback. Saudara ada sebuah lelucon tentang anak cerdas dari Jepang, saudara. Gak tahu saudara pernah dengar atau tidak, tetapi dia berkata begini, di sebuah SMU di Washington DC, seorang ibu guru memperkenalkan siswa baru namanya Suzuki Yamaguchi dari Jepang. Suzuki Yamaguchi dari Jepang. Ibu guru berkata, ayo tebak siapa yang terkenal. Dia kasih pertanyaan pada seluruh anak-anaknya nih, anak kelasnya. Siapa yang terkenal dengan pernyataan kebebasan atau kematian. Freedom or die gitu ya. Suasana kelas hening, 1 menit kemudian tiba-tiba Suzuki mengangkat tangannya. Dia berkata, Patrick Henry tahun 1775 di Philadelphia. Bagus sekali Suzuki, kata guru. Dan siapa yang mengatakan negara ini dan bangsa ini tidak akan pernah mati? Suasana hening lagi sekelas itu. Lalu Suzuki angkat tangannya lagi, dia berkata, Abraham Lincoln tahun 1863 di Washington. Guru memandang murid-muridnya dan berkata, kenapa kalian ini? Suzuki orang Jepang, tapi tahu sejarah Amerika. Lebih baik daripada kalian. Semua murid terdiam, tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara begini. Pergi kamu, Jepang sialan. Maaf saudara ya, karena diterjemahnya. Lalu kemudian, siapa yang mengatakan itu? Gurunya bertanya nih saudara ini, siapa yang mengatakan itu? Kembali Suzuki mengangkat tangannya dan berkata, itu yang mengatakan General MacArthur. Tahun 1942 di Guadalcanal, begitu saudara. Tiba-tiba suasana kelas menjadi semakin hening, tiba-tiba para murid menjadi riuh, dan terdengarlah teriakan dari belakang. Dia bilang, Suzuki sialan, maaf, brengsek, dia bilang gitu. Kembali Suzuki menjawab, Valentino Rossi di Rio de Janeiro, Brasil, pada Grand Prix motor tahun 2002. Itulah. Suasana kelas menjadi gaduh dan guru mulai menangis. Dan sambil keluar kelas dia berkata begini, apapun yang terjadi saya akan berhenti. Dia stres. Tiba-tiba Suzuki lagi berkata, dikatakan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan di Jakarta Indonesia tahun 2010 saudara.
Mau tepuk tangan juga tidak apa-apa, saudara. Kalau itu ya. Ini yang bikin jokes yang pinter, saudara. Karena dia bisa menggabung-gabungkan satu sama lain. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, tadi kita membuka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang 11. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara membaca tentang Holy Communion, dan nanti kita akan bahas di sini. Ini cetakannya ini bagus sekali, karena baru dicetak kemarin, didesain oleh Olive. Mana Olive? Olive tidak ada? Olive tidak ada, mungkin tersesat di WC atau toilet. Tapi ini Olive yang bikin, saudara. Oh, ada pengantin baru di sebelah kiri saya. Boleh kita berikan tepuk tangan, saudara? Kayaknya enggak ogah-ogahan tepuk tangannya, saudara. Inilah dia, Monica dan Andre. Udah bukan Detri lagi, Detri boleh ditambahin, tetapi belakangnya ada, nama belakangnya siapa? Morentino. Perlu sudah tahu itu adalah kakaknya Ronaldo, saudara. Saya nggak tahu ada hubungannya dari mana, saudara. Tapi ini Holy Communion bagus sekali. Tadi malam sekitar jam 1 malam lewat, baru kelar ditekuk dan dicetak lalu ditekuk, saudara. Oke, luar biasa sekali. Saudara, 1 Korintus pasal 11 dan yang pertama, kita akan berbicara hari ini tentang 3 hal sederhana, yaitu membahas dari 3 orang yang dipakai oleh Tuhan yang ditulis oleh Alkitab. Yang pertama adalah Nuh, kedua adalah Paulus, yang ketiga adalah Yesaya. Saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang ditulis atau yang ditampilkan oleh Alkitab, dia mempunyai peranan yang luar biasa di dalam menyampaikan pesan Tuhan atau hidupnya yang menjadi berkat atau menjamah begitu banyak orang-orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, semuanya ini, ayat-ayat ini diringkas oleh satu kata yang ditulis oleh Rasul Paulus, berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus berkata, semua yang ditulis, dia berani mengatakan begini, jadilah pengikutku, ikuti teladani aku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi, intinya adalah kita harus mengikuti to be like Jesus seperti yang diajarkan beberapa 10 session terakhir sebelum pindah ke yang baru ini. Advent, yaitu The King is Coming, tema kita pada bulan Desember nanti. Natal juga, Maranatha, The King of Coming. Jadi bukan The King was born in Bethlehem, tidak lagi, saudara. Tetapi dari was born, lalu sekarang sudah dia dari surga sedang bersyafaat bagi kita semua. Dan kita sedang menantikan Tuhan Yesus akan datang segera kedua kali. Jadi the King is coming, Maranatha. Jadi berubah dari kata Shalom menjadi kata Maranatha, saudara. Ya, nah, be imitators of me just as I also am of Christ. Ujung daripada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di sini, yang saudara dengar, saudara baca adalah membawa dan mengajak kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Tetapi bagaimana menjadi serupa dengan Kristus harus melihat wujud orangnya. Rasul Paulus mengatakan, be imitators of me. Apa yang menjadi imitators of me? Bukanlah Paulus itu orangnya botak, tetapi kita juga tidak bisa menyangkali bahwa suatu kali kita nanti juga akan rontok rambut kita. Buat yang pria, yang wanita mungkin enggak rontok rambutnya, tetapi mungkin berubah menjadi beruban dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kasihnya dia kepada Kristus. Pelayanannya dia kepada Kristus dan hidupnya yang didedikasikan kepada Kristus. Ini luar biasa sekali. Inspiring leadership lessons from Bible characters. Kita melihat ada 3 tokoh pada hari ini. Yang pertama berbicara tentang iman, strong faith. Yang kedua berbicara tentang purpose, strong purpose. Yang ketiga berbicara tentang obedience. Ya, iman, purpose atau tujuan dalam hidup kita, dan obedient, ketaatan, saudara. Karena semuanya kita bisa dengar, tapi tanpa ketaatan kita mustahil, saudara. Menjadi melakukan semuanya itu. Karena ketaatan itu adalah hal yang luar biasa yang menjadi kunci daripada keberhasilan hidup seorang Kristen dalam menjadi imitators of Christ. Kita melihat sekarang yang pertama adalah Noah atau Nuh. Nuh ini dikenal imannya. Seperti kita tahu
bahwa Nuh ini adalah seorang yang di dalam society atau masyarakat pada waktu itu, yang semuanya sudah menjadi rusak dan semuanya sudah menjadi menentang, berbuat dosa, dan dosanya sudah sampai kepada Bapa di surga, dan Bapa berkata bahwa ini adalah waktunya untuk segera melakukan penghakiman. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah membawa kepada arah perbuatan dosa, Nuh dengan iman yang teguh, dia hidup berbeda dengan pada waktu itu. Dia hidup sungguh-sungguh. Nuh ini adalah tipe orang yang stand up for what you believe, even you are standing alone. Nuh ini adalah seorang yang berdiri di dalam pendiriannya, walaupun engkau sendirian. Begitu saudara. Sederhananya adalah dia tidak mudah terpengaruh, karena dia punya pendirian yaitu faithful to God. Seterusnya, di sebelah kiri, kalau saudara tahu ada sekitar 10.000 anak-anak saudara. Itu baru jeritan, itu baru bisikan. Kalau dia sudah menjerit, saya nggak tahu gedungnya jadi apa, saudara. Next. Kejadian pasal 6, 8, 9 berkata begini. Kenapa Nuh dipilih untuk menjadi penyelamat? 8 orang masuk ke bahtera, lalu membawa semua sepasang-sepasang binatang. Ini luar biasa sekali, kalau saudara bisa bayangkan, bagaimana dia bisa tahu semut pria dan semut wanita. Bagaimana dia bisa tahu? Karena ini kan bicara tentang keturunan nantinya. Jadi harus sepasang-sepasang. Bagaimana dia bisa tahu ada kumbang yang pria dan wanita. Lalu kemudian karena kecil sekali saudara. Bagaimana dia bisa tahu ada binatang-binatang yang sangat sulit untuk ditemukan saja. Cacing. Saudara tahu cacing pria dan cacing wanita? Saudara kalau bisa tahu luar biasa sekali. Mungkin dokter juga nggak bisa tahu. Kecuali dokter hewan tahu kali ya, dokter hewan tahu dia. Begitu diangkat cacing, oh ini pria Pak. Bagaimana? Dengan iman aja percaya. Ini wanita, ini pria. Saudara karena begitu detailnya, sehingga seluruh bahtera, saudara bisa bayangkan, selama berbulan-bulan, begitu lama, ada di dalam bahtera tersebut, bisa bayangkan baunya. Karena tidak ada pembuangan. Kalau naik cruise, saudara dari satu kota ke kota lain, mampir, berhenti, yang dikeluarkan pertama kali adalah apa? Kotoran semuanya saudara. Jadi diambil tuh kotoran sehingga tempat cruise-nya tetap wangi, tetap harum. Nah ini bayangkan sekian lama dalam satu keluarga besar, bahtera, dengan binatang-binatang, dengan ular, dengan gajah. Saudara bisa bayangkan, maaf nih saudara ya. Kalau masing-masing binatang, kentut aja saudara. Sudah saya nggak bisa terbayangkan. Itu bisa baunya nggak kira-kira saudara. Mereka bisa hidup. Nah di tengah-tengah demikian, Nuh ini sifatnya seperti begini. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang menarik kata bergaul di dalam bahasa Inggris pakai kata he walked faithfully with God. Kata setia itu dari kata iman. Jadi dia setia tetap secara konstan beriman kepada Tuhan. Setianya dia itu bukan setia karena mama pagi-pagi bangunin musik ke gereja. Padahal semalam baru nonton apa gitu saudara. Tidak, tapi setianya itu karena dia tahu Tuhan yang sudah menolong. Dan kita ini berhutang kepada Tuhan. Sehingga kesetiaan itu muncul bukan karena didorong oleh orang lain, tapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Bahwa aku harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan blameless, he was a righteous man. Blameless among the people of his time. Bayangkan saudara, dia tidak menjadi sama, dia blameless, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Tetapi Nuh mempunyai iman, strong faith. Dia tidak mau menjadi sama dengan teman-temannya. Ada teman-temannya yang suka bohong sana sini. Ada teman-temannya yang mungkin tipu sana sini, disingkat jadi tipsani, begitu saudara. Ada orang yang juga melakukan ini, itu dan sebagainya. Tetapi Nuh berkata dia tetap setia kepada Tuhan dan blameless. Kata blameless ini bagus sekali. Blameless ini tidak bercacat,
Bahkan melanggar lampu merah pun tidak, saudara. Melanggar masuk ke busway pun tidak, saudara. Demi macet, ini kalau lewat busway ini nggak macet nih, saudara. Ya, saudara. Demi macet dia tetap, saya nggak mau karena peraturannya ini. Kecuali kalau ada polisi dan membolehkan memang itu tempat dikasih. Karena di Sleepy, dari Sleepy itu ada jam-jam tertentu polisi katakan silahkan masuk agar tidak menjadi macet begitu di jalan di daerah busway begitu, saudara. Ya, Nuh adalah seorang yang beriman. Next. Kenapa dia bisa kenapa dia menjadi kuat? Karena dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh dalam hidupnya kepada Tuhan. Remember to always put God first in your relationship, your marriage, and your home. Because where there is Christ, your foundation will always remain solid. Ketika kita membangun sebuah keluarga, ketika kita membangun sebuah rumah tangga, ingat dasar utamanya adalah Yesus. Kami banyak konseling, dan selama ini konseling, saya tidak mau setiap kali konseling, memang kami dengar dulu permasalahan yang dihadapi. Ya, selama waktu mendengar kami tentu berdoa, minta Tuhan memberikan jawaban apa. Tapi selalu kami berkata, you must be rooted in the word of God. Dasarnya harus Yesus. Dasarnya harus Kristus dalam hidup kita. Kita tidak mungkin akan menjadi kuat kalau berdasarkan tradisi, berdasarkan kebiasaan. Tradisi aja berbeda-beda, saudara. Tradisi rumah tangga ini begini, rumah tangga itu begitu. Kebiasaan biasanya begini, biasanya begitu. Tetapi kalau Alkitab, kebiasaannya, tradisinya, atau dasarnya adalah kita sama-sama kepada Tuhan. Seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu berpusat kepada Yesus Kristus. Semua cerita, semua gambaran, itu the centrality of the Bible, pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita mendasari firman Tuhan dalam hidup dan rumah tangga kita, ya contoh seperti, saudara pernah dengar ada anak-anak muda yang selalu ganti-ganti pacar sini, pacar situ, pacar sini, pacar situ. Satu ketika saya ketemu dengan satu orang yang punya 14 pacar, saudara. Beberapa dia double date begitu loh, saudara, saking pinternya. Double date begini, satu ketika dia ketahuan, maka dia diputusin sama semua pacar-pacarnya. Maka judul lagunya adalah Patah Hati, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena dia punya problem dengan family. Dia punya problem, jadi dia butuh penerimaan daripada orang lain. Pacaran yang benar adalah ketika seorang date mempersiapkan diri untuk menikah. Dan ketika seseorang berpacaran atau berhubungan, jangan untuk tempat lain. Jangan hanya sekedar kenalan, apalagi sampai test drive, saudara. Itu istilah di Amerika, saudara ya. Jangan sampai demikian. Ketika seseorang mau benar-benar pacaran, mau benar-benar berkenalan, kenalan yang benar, lalu dengan tujuan apa? Mau menikah. Jangan tujuan untuk ganti-ganti pacar. Ya, karena ketika seorang ganti-ganti pacar, dia tidak akan, pasti ada problem dalam dirinya dia. Karena dia butuh penerimaan. Saudara, sehingga dia berpetualang, mencari tulang rusuknya. Tidak ketemu tulang rusuk, yang dia dapat adalah tulang babi, saudara. Tulang babi dia dapat. Nah, enak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Kristus menjadi foundation kita, tentu iman kita menjadi strong, dan will always remain solid. Matius 7:24 berkata, therefore everyone who hear these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Jadi kita menjadi seorang bijaksana yang membangun di atas dasar batu karang yang teguh. Rumah tangga kita, kehidupan kita, pekerjaan kita akan kuat ketika kita mendasari semuanya di dalam Kristus. Setuju, katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kita melihat gambaran kedua adalah Paul. Ini gambarnya hilang ya di sini ya. Padahal saya mau kasih lihat gambarnya, ini ada Hugh Jackman, saudara. Saudara tahu Hugh Jackman? Itu orang
orang Australia yang main film Wolverine. Dia lagi syuting bikin film tentang The Apostle. Oh bukan itu. The Apostle. Ya, dia jadi Apostle Paul, saudara. Hugh Jackman jadi Apostle Paul dan dia lagi syuting gambarnya dia separuh botak juga kepalanya. Ya saudara ya. Nah yang pertama Nuh, imannya begitu kuat karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita kembalikan kepada Tuhan. Iman kita yang menentukan. Jangan sampai pada akhirnya kita memilih di luar Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam mengambil keputusan sama seperti Nuh. Karena Tuhan menemukan find favor. Karena hidupnya tidak bercelah dan hidupnya setia mengikut Tuhan. Yang kedua adalah Paulus. Paulus ini orang yang luar biasa. Dulu dia tukang bakar gereja, tukang bunuh orang Kristen. Tapi suatu ketika dia bertemu dengan Kristus. Bertemu dengan Kristus di jalan Damaskus yang dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Sehingga dia terjatuh dan terdengarlah suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu adalah suara Kristus dan singkat cerita, Saul bertobat terima Yesus, tapi kemudian dia buta. Selama 3 hari dia mengalami lawatan jamahan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Sampai seseorang diutus ke rumahnya mendoakan dia, lalu matanya celik kembali. Dan disitulah lalu dia berubah. Dulu purpose-nya atau tujuannya adalah membunuhi orang Kristen dan membakar gereja. Setelah dia dijamah oleh Tuhan, mengalami pertobatan yang luar biasa, purpose-nya dia sekarang menjadi pelayan Tuhan, menginjil, saudara. Dan kalau kita melihat, saudara, pelayanan dari Rasul Paulus, dia menulis 14 buku dari 27 buku yang ada di Perjanjian Baru. Dan luar biasa sekali cara penulisan, gaya penulisan dia berbeda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena Rasul Paulus adalah seorang yang pintar, terdidik, cendekia sehingga bahasanya pun berbeda dengan bahasa daripada tukang nelayan, saudara. Yang notabene bahasanya simple, straightforward, sederhana. Tetapi Rasul Paulus karena dia orang pendidikan di bawah Gamaliel, saudara, dididik. Dan dia adalah orang yang cerdas dan dia orang yang penuh dengan pengertian sehingga ketika dia membahas, dia berbicara tentang Alkitab, menuliskan dalam bahasa yang terkadang memang sulit dimengerti oleh beberapa orang. Tetapi ketika kita mengulang, ternyata setiap kata itu adalah kata yang dalam dan penuh makna dan arti buat kehidupan kita. Paulus driven by purpose. Di dalam hidup kita mempunyai purpose. Orang-orang yang mempunyai purpose, maka dia menjadi orang-orang yang penuh dengan excitement. Ya, penuh dengan semangat. Dynamic people adalah people filled with purpose, saudara. Orang yang penuh dengan purpose. Ada 2 kata-kata bagus yang saya ingin share buat kita di sini. Next, saudara. Dikatakan begini. Yang pertama adalah be driven with purpose. Be relentless in your alignment with excellence. Pay no attention to complainers. Bagus sekali dikatakan bahwa seseorang mengatakan didorong oleh purpose, tujuan. Jangan menyerah, terus in your alignment with excellence. Kata ini saya suka sekali. Di dalam penyesuaian dengan excellence. Hidup kita excellence, pelayanan kita juga harus excellence. Purpose kita tidak hanya sekedar sembarangan tetapi punya tujuan, ada excellence-nya. Saudara, pay no attention to complainers. Di dalam pelayanan Rasul Paulus begitu banyak orang yang komplain kepada dia. Karena perlu saudara tahu bahwa Rasul Paulus dia yang merombak semua tradisi. Dia menentang semua tradisi. Saudara kalau perhatikan kenapa sampai ada gereja di Antioquia, awalnya adalah di Yerusalem. Rasul Paulus ketika bertobat dia menjadi jemaat di Yerusalem. Tapi kemudian Yerusalem karena mereka menjadi nyaman dan enak, pelayanan mereka hanya kepada orang-orang Yahudi dan mereka tidak melayani orang-orang Gentile atau di luar Yahudi, maka Tuhan kirim persecution, penganiayaan untuk membubarkan mereka. Karena kenapa juga? Saudara, di dalam pelayanan gereja di Yerusalem mulai serangan satu sama lain, mengkritik satu sama lain. Petrus mengkritik
Yohanes mengkritik macam-macam saudara. Sehingga kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, di samping penuaian terjadi, tetapi juga saling mengkritik terjadi sehingga di situ Tuhan kirim penganiayaan, bubar mereka, pindah ke Antioquia. Yerusalem menjadi tetap gereja tetapi yang kecil. Movement berpindah ke Antioquia. Rasul Paulus yang merintis Antioquia. Jemaat Antioquia adalah jemaat yang bervariasi. Bukan hanya sekedar orang-orang Yahudi tok. Tetapi dia ada berbagai macam. Dan dia mengajarkan macam-macam. Karena di Yerusalem masih ada sedikit tradisi-tradisi yang dilakukan. Tetapi Rasul Paulus merombak semuanya itu. Maka the movement pindah dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, Antioquia ini menjadi gereja yang kuat karena dari situ dia mengutus ke Galatia, Efesus, dan semuanya gereja-gereja yang ada. Dan dia menulis buku-buku di situ yang tentunya tulisan surat kepada anak buahnya, kepada Titus, dan macam-macam saudara. Timotius, dan macam-macam. Sehingga disitulah orang kalau mau mengerti kitab perjanjian baru setelah kitab Korintus, lalu kemudian Ibrani, dan sebagainya sampai akhir, saudara perlu membaca berulang-ulang. Karena tulisan-tulisan Rasul Paulus tidak mudah ditangkap. Seperti Roma, kitab Roma 6, 7, 8. Itu adalah salah satu bagian yang paling sulit yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dia ada kata-kata seperti ini. Pergumulan dia dengan dosa. Apa yang aku harus lakukan, aku tidak lakukan. Tapi apa yang tidak boleh aku lakukan, aku lakukan. Itu pergumulan dia melawan dosa, saudara. Dia ceritakan di dalam bahasa, saudara baca kitab Roma 6, 7, 8, maka saudara bisa bingung. Harus berulang-ulang bacanya, saudara. Karena lihat posisinya pada waktu itu, Rasul Paulus sedang bergumul dengan karnalitas dia, keduniawian dia. Tetapi di dalam semuanya ini, dia tetap mempunyai purpose, tujuan. Katakan sama-sama purpose. Saudara, relentless in your alignment with excellence. Di dalam tujuan kita tahu setiap daripada kita Tuhan kasih tujuan. Gereja ini Tuhan juga punya purpose, saudara. Dan di dalam purpose ini, kalau saudara perhatikan, karena tujuan itu kita mengadakan beberapa perubahan. Saudara, seperti salah satunya tentang Holy Communion ini diberikan, saudara simpan. Saudara, saya percaya ini akan menjadi dasar-dasar yang bagus sekali. Di samping yang read me, lalu kemudian dynamic people, itu koleksinya itu disimpan, saudara. Lalu juga purpose-nya kita ini, di samping bukan cuma musik, tetapi juga ada pengajaran, ada seri teaching, saudara. Itu kalau saudara ingin dapatkan itu bisa ada di YouTube. Di YouTube saudara bisa dengarkan. Nanti dari 2 teaching tersebut, saudara kita akan membuat modul. Dan modul itu akan diajarkan kepada Komsel. Kita mau pakai nama Komsel atau Life Group, ya, atau Cell Group, atau Common Grounds. Itu isinya sama saja. Saudara ya, dan itu akan diajarkan, itu akan diberikan kepada saudara dan juga ini bisa dipakai yang uniknya itu modulnya itu bukan cuma hanya sekedar untuk Komsel, tetapi bisa juga untuk bentuk Bible study. Jadi to be like Jesus sama 10 Commandment itu akan dibuat. Dan kalau nanti di artinya di Message from the Church, saudara melihat kita sudah mulai membuka ada beberapa cell group, saudara. Ya, ada 4, anak-anak muda bikin 4 kalau tidak salah. Lalu saya mendengar kabar Ibu Jen, di mana Ibu Jen? Pak Leo? Pak Leonya ada di sana, Ibu Jennya ada di mana? Ibu Jen di sini, Pak Leo di sana. Aku di sini dan kau di sana. Dan anaknya agak di depannya, saudara mereka mengepung ini semua. Saudara, nanti di rumah Ibu Jen dan di rumah Ibu Jen Pak Leo, mereka akan membuat satu komsel, saudara. Dan komsel ini saya berharap di tempatnya Pak Hendra memang sudah ada. Itu yang bertahan selama ini, saudara. Menghadapi angin ribut, goncangan dan sebagainya. Kita boleh tepuk tangan, saudara. Pak Hendra dan Bu Mimi tetap setia. Ya, saudara nanti di rumah Ibu Jen Pak Leo juga akan ada komsel. Ibu Jen Pak Leo rumahnya dekat dari sini. Tidak terlalu jauh, kalau kata orang Medan, sepelemparan martabak, saudara. Jadi di sekitar Jalan Kerinci ya Bu ya? Ya, Jalan Kerinci. Jadi persisnya di belakang Gandaria City.
Ya, Gandaria City di sebelah sana, di belakangnya ya agak-agak di belakang sekitar situlah. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam kelompok kecil kita membuat purpose-nya. Saya percaya bahwa kita ingin menjangkau sebanyak mungkin orang. Jadi setiap komsel akan memenangkan jiwa, bahwa jiwa dan sebagainya diajarkan. Tidak usah terlalu formal. Nanti anak-anak muda juga kalau memang kebetulan mereka yang kerja di sekitar Sudirman, mereka bisa bikin kalau pulang mereka capek, mesti pulang dulu mandi, makan dan sebagainya. Lebih baik kalau mereka ada yang mau kumpul misalnya di mall, di food court, 5 orang, 6 orang. Silakan saudara, food court sekarang di Jakarta gede-gede saudara. Ya, food court jadi bisa ngobrol di situ, sharing satu sama lain. Pokoknya yang terpenting adalah kita memulai, karena saya percaya purpose-nya adalah to be like Jesus. Be like Jesus. Kita bertumbuh semakin dalam, semakin mengerti akan rencana Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah bosan menyampaikan tentang perintisan dan pertumbuhan gereja, saudara. Be driven with purpose. Dari awal sampai hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk jangan mudah putus asa. Tetap kita harus bisa mencapai tujuan ini. Artinya terus berusaha, terus bekerja. Saudara, terkadang saya sendiri, saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya sempat down, tapi kemudian saya diingatkan lagi untuk purpose-nya, diingatkan lagi, lalu kemudian muncul anak-anak muda, muncul orang-orang yang setia, dan saya bersyukur untuk saudara-saudara yang setia dari awal, dari gereja ini, saudara, sampai hari ini. Saudara, saya bersyukur untuk saudara-saudara kita, dan saya juga bersyukur untuk yang penggabungan-penggabungan terakhir, saudara. Dan kalau sudah perhatikan beberapa waktu yang lalu ada seorang Filipin datang beribadah di sini. Dan orang ini berkata bahwa saya rindu untuk ketemu karena ada orang-orang Filipin jumlahnya sekitar waktu Natal sekitar 120-an pernah, saudara. Jadi mereka rindu, mereka tidak punya tempat. Mereka selama ini kumpul di daerah yang jauh dari rumah mereka. Mereka komunitasnya sekitar Puri Indah dan di sekitar sini, karena banyak sekolah. Mereka rata-rata kebanyakan guru-guru sekolah. Jadi waktu mereka datang ke sini, dan dia merasakan sudah lama saya tidak dijamah Tuhan seperti ini waktu worship, saudara. Jadi saya berkata silakan kalau memang mau datang sama-sama kita untuk beribadah di sini. Oh iya, tentu saya akan bicara dengan leader saya, karena sekarang ini mereka tidak punya tempat untuk ibadah, dan dikasih tempat pun tempatnya terlalu jauh sehingga akhirnya menurun. Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya purpose buat gereja ini. Mari be driven with purpose, saudara. Mari kita didorong oleh tujuan kita. Rick Warren mengatakan sesuatu yang luar biasa di sini. Dia berkata, if you live for the approval of others, you will die by their rejection. Rick Warren, gembala sidang dari gereja, salah satu gereja terbesar di Amerika, berkata kalau engkau hidup hanya mengandalkan approval, penerimaan daripada orang lain, engkau akan mati karena penolakan mereka. Karena pada dasarnya manusia itu berubah-ubah, saudara. Sekarang boleh approve, boleh setuju, besok bisa menentang, saudara. Ya, apalagi kalau kita melihat di Indonesia sudah menjadi aksioma atau apa gitu ya, sudah menjadi aturan gitu ya. Tidak ada sahabat yang dekat, yang ada adalah kepentingan. Selama kepentingan itu sama, maka dia menjadi sahabat. Tapi begitu kepentingan sudah berbeda, dia menjadi lawan, saudara. Ya, di partai politik itu biasa itu terjadi, saudara. Sehingga dia bisa tersenyum kepada musuh, dia pegang seperti apa yang Godfather katakan. Keep your friend close, keep your enemy closer. Saudara, dia begitu, karena ada kepentingan dan kebutuhan, saudara. Kalau saudara nonton film Godfather itu paling luar biasa. Seri 1, seri 2, seri 3. Saya nonton itu karena saya tahu bahwa ini apa strategi dan macam-macam itu luar biasa. Saya dulu ada seorang teman yang anak jenderal, dia cerita, Pak nonton itu Pak, ini yang sedang terjadi di mana-mana. Saya bilang di gereja juga, ada juga di gereja bisa terjadi dikatakan. Karena ini adalah strategi, keep the enemy closer, keep friends closer, the enemy closer. Oh saudara, ngeri saudara ya. Saya berharap dan percaya di sini tidak terjadi hal demikian, amin. Tapi dikatakan kalau kita hidup karena persetujuan orang-orang setuju nggak, you will die by their rejection.
Rick Warren mengatakan ini benar. Karena kita harus mempunyai driven, purpose yang jelas. Saudara, ketika Bang Jimmy bikin Komsel di sini, saudara. Berapa kira-kira 12 orang? 12 orang pemain saksofon dan campur pemain saksofon semua? Saksofon semua, saudara. Karena saudara kita ini, Bang Jimmy, ini sebagai salah satu saksofonis di Indonesia yang cukup dihargai, saudara. Saudara, dia orangnya sederhana begitu di sini, tetapi di mana-mana di antara pemusik namanya wow, gitu loh, saudara. Jadi saudara kita di sini mesti lihat seperti kayak Felix. Felix juga wow, saudara. Saya ketemu dengan satu orang, dia dihargai perutnya katanya, saudara. Karena dia selalu lebaran. Orang lebaran, dia lebaran. Setiap hari makin lebar gitu maksudnya, saudara. Rasul Paulus mengatakan rahasianya, dia berkata begini. Next, to live is Christ, to die is gain. Ini kuncinya, saudara. Kenapa kalau kita melihat orang percaya di China, mereka dipojokkan sampai mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa mengambil, tidak bisa ketakutan lagi. Sehingga mereka melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan terjadi, begitu banyak mujizat terjadi, begitu banyak keluar biasaan Tuhan terjadi di negara mereka. Yang tadinya tertutup sekarang menjadi mulai terbuka, saudara. Mereka mempunyai kata-kata bijaknya, yaitu dari Rasul Paulus. To live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saya ingin kita membaca ayat ini berulang-ulang kali, saudara. Saya ingin kita betul-betul mengimani dan tahu to live is Christ and to die is gain. Masuk di dalam hidup kita, terjemahkan di dalam aspek pekerjaan dan hidup kita, saudara. Karena sampai demikian, tidak sampai demikian, maka hidup kita akan mudah goyah, saudara. Hidup kita akan mudah goyah. Ayo berani bayar pajak full. Kalau anak Tuhan kan mesti bayar pajak, saudara. Gak bisa nyembunyiin, aduh ini kebanyakan bayar pajaknya nih, saudara. Saudara mikir begitu bayar pajak. Kenapa saudara bayar pajak begitu mahal sekarang ini? Karena memang seharusnya begitu. Saudara tahu kalau di England bayar pajak, seorang yang penghasilannya di atas 30-40 ribu pound sterling, saudara. Pound sterling kita bicara, atau sampai semakin gede 70 ribu pound sterling begitu per tahunnya. Saudara, mereka kena pajaknya itu bisa sekitar 50%, saudara. Berarti separohnya itu dibayarin buat pajak, saudara. Dan ini nggak main-main, saudara. Karena mereka kalau nggak bayar pajak udah ketahuan semua. Di Indonesia memang kita enak karena bayar pajak bisa diatur, saudara. Tapi mari kita pegang ini, saudara. To live is Christ, to die is gain. Biarlah hidup kita berpadanan dengan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang lempeng, hidup yang lurus gitu loh, saudara. Ya, jangan hidup yang berkelok-kelok begitu. Hidup yang berkelok-kelok sulit. Kami berdua banyak counseling dan yang menyebabkan terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, keluarga, yaitu satu, ego. Kedua, hidup yang berkelok-kelok, tidak jujur, tidak terbuka. Coba saudara lihat. Kenapa ribut sama suami? Kenapa ribut sama istri? Kenapa ribut? Saudara, karena mungkin suaminya menyembunyikan ini, sampai BB-nya di password. Kenapa BB mesti di password? Sebagai pertanyaan. Ya, lalu kemudian bisa aja suaminya atau istrinya langsung panggil orang ahli, jadi dibuka ini, dilihat, waduh macam-macam ininya. Saudara, saya percaya suami istri ketika saling terbuka, maka yang terjadi adalah mereka saling menerima satu sama lain. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. To live is Christ, to die is gain. Lalu yang ketiga adalah Yesaya. Yesaya ini luar biasa, saudara. Yesaya ini berbicara tentang ketaatan atau obedient. Yesaya berbicara tentang di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8, sudah bisa membaca bagaimana pada saat Raja Uzia mati, aku melihat takhta Tuhan di tempat yang tinggi.
Dan luar biasa ketika saudara membaca terus, lalu kemudian malaikat Tuhan datang, lalu dia membersihkan lidah bibir Yesaya, dikasih bara api, saudara. Bayangkan bara api, agar apa? Agar perkataannya benar, saudara. Yesaya hidup pada waktu di mana bangsa Israel mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara, buruknya. Yesaya dengan ketaatannya bangkit tepat pada waktunya. Kalau kita membaca, coba nextnya. Lalu kita balik nanti ya. God say, whom will I send? Yesaya said, here I am, send me. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya ini seorang yang, balik lagi sebelumnya, kalau saya bilang, first to stand, first to speak up, and first to make decision. Dia adalah orang yang taat, tidak berpikir panjang, karena dia tahu saatnya krisis, saatnya kritis hari-hari ini. Stand up untuk do something. Here I am, send me Lord. Renald Kesali menuliskan tentang generasi wacana. Itu sangat menarik, saudara. Karena dikatakan sekarang anak-anaknya pintar tetapi hanya berwacana saja. Tidak pernah melakukan. Berwacana, wacana ngomong saja tetapi tidak melakukan. Sangat menarik sekali ketika saudara membaca hal tersebut, saudara. Tulisannya dia. Generasi ini anak-anak muda tidak mempunyai purpose yang jelas. Mereka yang penting hanya sekolah, selesai sekolah, S1, sekolah kimia, kerjanya di bank. Sekolah ini ya kerjanya di mana, tidak sesuai dengan bagiannya sama sekali. Dan yang terjadi adalah mereka banyak berwacana, tapi tidak pernah melakukan. Sehingga yang banyak terjadi adalah demo, di mana-mana demo. Bapak sekalian, ini kita bicara tentang mahasiswa dan sebagainya. Saya ingin melihat bahwa Yesaya yang berkata bahwa, here I am Lord, send me. Dia mengatakan kepada kita sekalian, di saat negara dalam keadaan yang sulit, di saat gereja yang berada dalam keadaan berkembang atau mulai terjadi perubahan-perubahan, kita semua harusnya bisa berkata, here I am, send me. First to stand, first to speak up, and then make decision. Yesaya seorang yang sederhana, dia seorang yang melihat dijamah oleh kemuliaan Tuhan, sehingga dia menjadi taat, obedience. Semua tokoh-tokoh ini mempunyai kekurangan, tapi mereka mempunyai kelebihan. Nuh, kelebihannya adalah he is a man of faith. Semuanya berjalan karena berbuat dosa, dia tetap hidup benar bersama Tuhan. Paulus, dia tetap dengan purpose-nya, yaitu dia driven by purpose. Dia tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Ketika gereja yang dirintisnya belum berkembang, ketika gereja dirintisnya mengalami banyak stagnasi, maka dia terus purpose-nya. Dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebuah penghiburan ketika kita mendengar tentang kabar tentang Rasul Paulus. Mari kita jangan pernah menyerah di dalam kehidupan kita. Pekerjaan saudara, di dalam membangun gereja ini, saudara. Kita membangun bersama-sama. Saya ingin memberikan lebih banyak kesempatan buat kaum muda untuk bisa bergerak bersama-sama untuk agar kita bisa sama-sama memenangkan jiwa, membentuk sebuah komunitas-komunitas yang bisa menjangkau komunitas-komunitas lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ke luar sana, kebutuhan mereka begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya dan istri saya diminta counseling dari seseorang. Saya berkata kepada mereka, maaf, waktu kami sudah makin terbatas, kami tidak bisa konseling kamu terlalu banyak, karena banyak orang-orang yang membutuhkan juga pelayanan. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Marilah sikap kita seperti Nabi Yesaya, yang mentaati, here I am, send me. Saudara, dia adalah orang yang first to stand, first to speak up, first to make decision. Mari kita mengambil, berdiri dan kita berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Saudara, sebagai penutup,
saya ingin tinggalkan ini buat kita sekalian. Kalau setiap hari kita bangun, setiap hari kita menghadapi hari-hari ini, saudara, maka hari-hari yang sulit, hari-hari yang senang, ada satu perkataan yang bagus yaitu mungkin sudah pernah dengar dulu tapi saya ingin ulangi, yaitu adalah 7 ups, saudara. 7 ups. Nomor 1 adalah wake up. Coba lihat kiri kanan kalau masih tidur bangunin saudara, wake up. Wake up. Decide, choose to have a great day hari ini. Kalau saya bangun, saya mau harinya yang luar biasa. Nomor 2, dress up. Put on smile. Smile is the best dress up. Bukan sekedar baju, tetapi smile. Tersenyum is the best dress up. Yang ketiga apa? Look up to the Lord. Ask Him to lead your day. Minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin hari saya hari ini. Lalu yang keempat adalah reach up. Shoot to the moon. Kita punya keinginan. Shoot to the moon. If you miss, you land among the star anyway. Mari kita kembangkan mimpi saudara. Ya, shoot to the moon. Kalau nggak sampai, ya sampai bintang aja lah. Ya, land among the stars. Yang kelima apa saudara? 1, 2, 3. Live up your prayers. When life knocks you down, knocks you to your knees, it's a perfect position to pray. Ketika hidup ini mengalahkan kita, saudara, ya, ketika saudara sampai berlutut, itu adalah tempat yang bagus untuk posisi yang baik untuk saudara mulai berdoa. Karena saya tahu, kita semua tahu, bahwa many things tidak hanya bisa terjadi atau bisa dihindari oleh karena kecerdasan kepandaian kita. Tetapi banyak hal yang justru bisa terjadi ketika kita mulai berlutut dan kita mulai berdoa, saudara. Many things, impossible things will happen. Yang selanjutnya adalah yang keenam, brighten up. Do something good to others, saudara. Kita jangan hanya berpikir untuk diri kita, tapi mari kita lihat untuk orang lain juga. Do something good to others, saudara. Yang terakhir adalah never give up. When one door closes, another one opens. Amin, saudara? Berapa banyak saudara yang setuju? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara?